Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita ngomong-ngomong pengen ngobrol-ngobrol nih Ustadz. Salah, duduk. Iya. Aduh. Duduk. Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangcing, Nyak Babe, Abang Pok semuanya. Ketemu lagi bersama saya Bang Sarih Lenong, biasa dipanggil Bang Jantuk. Nah, kita kali ini silaturahmi dengan Pak Ustadz. Kebetulan Pak Ustadz juga waktunya lagi santai. Jangan lupa like dan komennya di channel saya SLB Official, santai luar biasa. Ya, sebelum kita ngobrol panjang lebar bersama Pak Ustadz, seperti biasa saya akan berpantun. Pantunnya begini: beli celana di daerah Pabuaran, kantongnya bolong saya jahitin. Karena ini suasana masih lebaran, saya minta tolong maaf lahir dan batin. Begitu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Amin. Dalam silaturahminya gimana nih Pak Ustadz lebaran? Ya alhamdulillah. Silaturahmi ini berjalan dengan lancar deh. Alhamdulillah. Ya. Ada pantun? Ada Bang Jantuk. Iya. Ya. Jadi pantunnya begini. Iya. Ya. Ada jerami. Iya. Ya, di dalam lumbung. Cakep. Iya. Ada gabah yang harus dijemur. Nah, itu dia. Silaturahmi harus disambung. Wah, cakep. Ya. Agar kita bertambah umur. Wih, begitu. Bisa aja Pak Ustadz Alhamdulillah. pantunnya. Iya. Jadi memang silaturahmi itu dalam perspektif agama juga diwajibkan gitu. Satu di antaranya nilai-nilainya adalah menambah umur, Amin. murah rezeki. Amin. Gitu. Ya, Hadisnya ada tuh, iya. gitu. Mudah-mudahan nih Iya. kedatangan saya kemari, saya silaturahmi sama Pak Ustadz. Mudah-mudahan salah satunya ya bisa panjang umur. Amin. Buka pintu rezeki. Amin. Terutama buat saya, buat Pak Ustadz juga nih. Amin. Dalam suasana lebaran sekarang nih, Ya. ini kan zaman udah modern Pak Ustadz. Lebaran dulu sama lebaran sekarang, ini kira-kira dalam pandangan segi Pak Ustadz, ada nggak perbedaannya? Iya. Jadi begini Bang Jantuk ya. Iya. Pada prinsipnya setelah silaturahmi dulu sama sekarang sama. Iya, sama. Jadi substansinya menyambung tali silaturahmi. Iya, betul. Gitu, ya. Antara yang tua dan yang muda, ya. Iya. Ada yang muda sama yang tua. Betul. Sama semuanya. Oh, sama. Cuman yang menjadi bedanya ini bawa-bawaan kadang-kadang. Nah, itu Gitu. dia. Ini Dulu bawa-bawaannya tuh ya diklenting. penting. Di situ ada ketupat, Iya. ada semur, ya. Bahkan tuh apa 3 tingkat. Oh, 3 tingkat. Iya. Di bawahnya bisa beras. Oh, iya. Tapi sekarang juga ada tuh Indomie. Oh, Gitu. sekarang beda lagi. Tapi sekarang ini bawa-bawa pakai klenting, kata anak-anak sekarang udah pada malu. Iya. Gitu. Jadi yang insan-insan aja, Yang istilahnya yang pokok. pokok-pokok aja Iya. gitu. Nah, yang terpenting pada saat ini tuh yang hilang terkadang ini atau kehilangan obor gitu ya. Iya. Yang muda ini nggak tahu yang tua. Betul. Anak-anaknya nggak diajak sama yang tua gitu, dikenal-kenalin gitu. Iya. Tapi kalau misalnya menurut pandangan saya, ini sebenarnya ini sebelum lebaran ini, Iya. atau menjelang lebaran, Iya. ini yang tua tuh ngeliatin dulu yang muda. Gitu. Dilongokin dulu tuh dapurnya. Iya. Apa ada tuh adek gua, Iya. gitu. Betul. Makanannya, semurnya, tupatnya, gitu. Kadang yang tua karena merhatiin yang muda, bisa jadi yang tua ngasih gitu. Ya, bisa begitu kalau misalnya yang muda itu rada adaan. Iya. Kalau yang tua kan banyak kan yang adaan. Emang dia muncul duluan tuh, Iya. ya. Dia punya duit duluan, Iya. dia lihat ya adek gua ada enggak tuh, gitu. Dapurnya isinya, Iya, gitu. betul. Nah kalau misalnya ada, alhamdulillah. Nah pas lebaran tuh yang muda langsung ketua. Yang tua tuh, dia bawa-bawaan tuh, biar nggak malu, gitu. Betul. Tapi dalam bahasa agama itu hadiah sebenarnya, Bang Jantuk. Oh, Gitu. hadiah. Hadiah, saling hadiah. Gitu.
kadang saling memberi gitu saling ya. memberi, emang dianjurkan sama Nabi itu, Betul. gitu. Jadi kalau misalnya guru dihadiahin sama murid, murid juga ngadiain kepada guru, gitu. Iya, betul. Yang muda ngadiain yang tua ngadiain yang muda, gitu. Nah, itu dalam segi konteks silaturahmi gini Ustaz. Ini terkadang kan karena kita udah kematian obor, kadang yang muda-muda ini kan turunan yang kemarin-marin kan nggak pada tahu nih. Nah, Ini yang seharusnya dia datang yang ketua, tapi kadang keturunan nih yang tua nih datang yang muda. Ini dari segi pandangan agama menurut Pak Ustadz gimana? jadi begini, Bang Jantuk ya. Iya. Jadi ini harus ada uswah kuduah, contoh dulu, gitu. Jadi yang tua tuh contohin yang muda dulu. Kadang-kadang yang muda itu kurang paham, gitu. Jadi yang tua itu nyontohin ke yang muda, ya nih betul. begini nih, gitu. Nah, ntar yang muda tuh nyontoh gitu. Contoh yang tua. Nah sekarang itu kehilangan uswah dan kuduah, suri tauladan gitu. Iya. Ya kadang-kadang kan emang kalau anak muda itu, yang muda-muda itu kan kadang-kadang pahamnya belum. Yang tua enggak dulu. Kadang-kadang yang muda itu kurang paham, gitu. Jadi yang tua itu Lebaran paling ya, dulu malah paling dulu banget nangisnya paling dulu toin ke yang muda, ya nih betul. begini nih, gitu. Nah, ntar yang muda tuh nyontoh gitu. Contoh yang tua. Nah sekarang itu kehilangan uswah dan kuduah, suri tauladan gitu. Iya. Ya kadang-kadang kan emang kalau anak muda itu, yang muda-muda itu kan kadang-kadang pahamnya belum. Yang tua, yang duluan itu udah, gitu. Makanya yang tua itu ngasih contoh dulu sama yang muda. Ya biar yang muda nih apa berpikir oh yang tua aja mau datang. Nah, itu masa yang muda nggak mau datengin. Iya. Ini dalam arti di keluarga saya sendiri Pak Ustadz nih. Iya. Terkadang ya memang ada juga gitu yang lebih muda nggak pernah datang sama sekali. Gengsi. Ya, entah gengsi atau entah apa. Itu banyak yang terjadi seperti itu di keluarga. Itu gimana kira-kira Pak Ustadz? Jadi di dalam agama juga diajarin gitu ya. Jadi yang tua menghormati yang muda, yang muda menghormati yang lebih tua, gitu. Yang tua menghormati anak-anak, anak-anak juga pasti menghormati yang tua, gitu. Jadi saling gitu. Saling gitu. Apa? Iya. Bergantian. Iya, jangan mentang-mentang tua mau dihormatin aja. Gitu. Iya, Pak Ustadz. Padahal dia belum kasih pendidikan, kasih contoh dulu. Iya. Nah kalau misalnya yang tua ngasih contoh pendidikan pada anak-anak atau yang generasi muda, Pak Insya Allah itu yang muda tuh akan ngikutin. Gitu. Jangan mentang-mentang belum dikasih pendidikan, ajaran udah hormatin gua dong. Gitu tuh Bang Jantuk. Nah tadi yang saya kutip gini dari mengenai pantun Pak Ustadz itu kan, yang namanya silaturahmi itu kan bisa memanjangkan panjang umur, bisa juga membuka pintu rezeki. Nah terus, ini silaturahmi ini biasanya yang muda silaturahmi terus yang ketua, ya kan? Ini setiap tahun gitu, yang muda datang terus yang ketua yang lebih saudara kalau lebih yang tua dah. Tapi kadang-kadang yang tua ini nggak pernah datang ngunjungin yang muda, ya kan? Ya kadang jadi kayak gimana gitu ya? Kayak nggak ada silaturahminya yang tua ke muda itu gimana Pak Ustadz kira-kira? Ya tadi apa yang udah dikatain Bang Jantuk. Jadi kalau misalnya yang tua menghormati yang muda menghormati yang tua, gitu. Karena di dalam silaturahmi itu ada doa. Jadi nilai-nilai panjang umurnya, ya ketika silaturahmi dia saling tukar pikiran. Kadang-kadang orang bertanya begini, Tong, gitu, lu udah punya apa? Kerja lu di mana? Gitu. Kalau dia nggak punya kerja kan, ada temen gua kalau lu mau, kan itu seperti itu. Istilahnya alhamdulillah kasih jalan keluar, ngebuka pintu rizki. Jadi rizki itu bukannya duit aja tuh Bang Jantuk, bukan kesehatan, gitu, kemudahan, riang gembira, semuanya. Jadi yang muda sama yang tua ya saling
berjabat tangan di sini. Betul. Yang terpenting berjabat tangan nih, Bang Jantuk. Jadi dalam hadis juga dikatakan Iya. ya, dua orang muslim atau banyak ya, yaltaqiani saling bertemu tuh. Gitu. Wa yatasaffahani saling berjabat tangan. Iya. Nah, ghufira lahum ma taqaddama min dzambi. Itu diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Oh. Jadi konteksnya Idul Fitri itu suci semuanya. Oh, jadi kembali suci. Kembali suci, bebas karena digempur dosa-dosanya. Nah, Dari ghufira lahum ma taqaddama min dzambi hatta yatafarraqu hingga dia berpisah. Kan enaknya kumpul sama-sama. iya. Iya. Betul, Pak Ustadz. Nggak ada dodol, nggak ada semur, ya nggak ada tupat. Yang penting kumpul. Iya. Gitu. Kalau kata orang Betawi bilang makan gak makan yang penting kumpul. Kumpul, ya insya Allah dengan doa sama-sama, dia kumpul sama-sama, dia doain orang tuanya semuanya, sahabat-sahabatnya yang cintai. Itu ada doa di situ. Kalau doanya rame-rame, yang tua sama yang muda ngangkat tangan, insya Allah berkah tuh di situ. Amin. Ada aja rezeki di situ Iya, tuh, Bang betul. Jantuk tuh. Nah, ini mengenai silaturahmi, berjabat tangan. Itu namanya kita jabat tangan. Itu ada nggak Pak Ustadz dari segi jabat tangan bersalaman katakanlah. Iya. Kan kata orang bilang ya, kalau saya dengar salaman itu kan bisa melunturkan apa dosa-dosa kita. Dosa-dosa kesalahan yang lalu. Itu Iya. dari mana bisa dijelaskan nggak tuh Pak Ustadz dari segi salaman? Iya tadi. Faedahnya, manfaatnya. Tadi itu dalam hadis Nabi, Ya. ketika dia bertemu, yaltaqiyani, dua orang muslim bertemu, wa yatasaffahani, saling berjabat tangan ya. Di sini ada hubungan batiniah di sini. Iya, hubungan batinnya yang Filosofinya erat. sangat luas gitu kalau kita artikan gitu. Iya. Ya, jadi kegempur tuh. Hati yang dongkol hancur, Iya. yang tadi dia Gondok-gondokan, ketika jabat tangan, dia berpelukan, hancur gitu. Lupain masa lalu, ya, menuju masa yang akan datang. Itu udah diajarin sama orang tua dulu. Orang tua dulu belajar agamanya bagus-bagus. Cuman enggak dibahasakan gitu. Contohnya hadisnya begini, enggak. Ntar juga ketemu ya maknanya, filosofisnya begitu. Memang suasana Lebaran itu dikatakan hari fitri, kembali fitri. Jadi kembali suci, bersih. Yang tadinya kita kesel, gondok, kadang sama temen, sama saudara. Begitu kembali ke fitri, kita berjabat tangan, berpelukan. Jadi semua kayaknya hilang gitu Pak Ustadz ya. Rasa dendam, enak itu saling bisa maaf-maafan gitu ya. Jadi gini Bang Jantuk, hebatnya Lebaran di Indonesia contohnya nih ya. Hebatnya semuanya ngikut gembira. Betul. Yang kagak puasa ngikut Lebaran. Pakai baju Lebarannya paling dulu gitu. Padahal ada satu pepatah Arab katakan laisa la'id ya liman libasuhu jadid. Bukannya id itu, Lebaran itu karena punya baju yang baru, bukan. Yang kagak puasa ngikut Lebaran. Paling dulu malah paling dulu makan nangisnya paling dulu. Pakai baju Lebarannya paling dulu gitu. Padahal ada satu pepatah Arab katakan laisa la'id ya liman libasuhu jadid. Bukannya id itu, Lebaran itu karena punya baju yang baru, bukan. Walakinal id ya liman ta'atuhu tajid. Yang mana ketaatannya tambah tuh. Dia udah bangun. Kalau orang Betawi dulu tuh udah rejeban. Bulan Rajab udah dibangun dia tuh. Udah bangun gimana? Gimana persiapan? Tadi bilang Sa'ban. Nisfu Sa'ban. Itu udah saling berjabat tangan juga. Udah double kalau orang Betawi. Begitu. Udah dia doain orang tuanya, silaturahmi yang meninggal. Yang masih hidup silaturahmi, yang meninggal dengan doa gitu. Yang masih hidup didatengin gitu, bawain ya makanan. Nah itu tuh. Jadi bukannya boros, ngarepin berkah sebenarnya ya. Nah, dengan keberkahan itu insya Allah hidupnya bahagia, tenang. Amin. Ya.
Iya. Jadi bukannya dia kaya itu karena uang banyak, karena ketenangan. Ketenangan batin ya. Iya, Ustaz. yang tua akur sama yang muda, Iya. gitu. Betul. Yang muda akur sama yang tua. Konsep agama seperti itu. Kalau mau jadi bahagia, dulu di dunia sama-sama bahagia. Kalau masih kecil nih, anak nih ya, anak nih, sama babanya. Dulu kan seranjang rame-rame. Iya, kumpul Pas udah bareng. gede, masa kia-kiaan. Kan agak bagus begitu. Ingat Aduh. dulu. Iya, Gitu. betul. Nah itu tuh, diajarin sama orang tua kita dulu. Makanya jangan ngelawan sama orang tua. Betul Pak Ustadz. Mm. Tapi kalau sekarang gimana ya Pak Ustadz? Zaman sekarang itu kita ngajar anak itu memang rada susah juga. Susah juga. Karena memang udah zamannya beda Pak Ustadz. Iya, iya. Anak dulu itu jangan lagi dia ngelawan ya. Ibaratnya kalau udah orang tua tulak pinggang udah takut. Udah takut ya. Ya sekarang mah gimana ya? Ini gimana nih mengenai zaman sekarang? Ini cara mendidik anak di zaman sekarang gimana Pak Ustadz? Iya, jadi orang tua ini dalam mendidik anak ini harus cerdas juga. Iya. Jadi jangan samakan dia mendidik anak dengan mendidik cara dulu. Iya. Gitu. Betul. Cara dulu sama cara sekarang beda. Kalau dulu Iya. nggak ada yang namanya medsos, kagak Iya, ada. Betul. Kagak ada yang namanya ya apa namanya tuh Main game. gitu. Mabar apa katanya tuh ya, main bareng gitu. Dulu mah adanya cuman ada pelbak. Iya. Oh, pelbak punya tuh. Pelbak tuh bahasa apa ya? Pelbak itu tempat pembuangan sampah. Oh iya. Jadi kita pembuangan sampah. ayo rame-rame ada karet, kita pungutin tuh karet. Kita main gentrong. Nah, cerdas-cerdas orang tua dulu. Dan juga masih pada saudara semuanya kumpul. Iya. Kalau dia misalnya bertingkah, takut sama orang tua. Betul. Orang tua itu dijunjung tinggi. Gitu. Dijunjung tinggi, jadi pada takut. Sekarang diomelin, dia kabur sama temennya. Gitu. Dia mabar dah tuh begitu. Dia mabar. Sekarang susah Pak Ustadz. Susah. Karena sekarang kalau disuruh ngaji, kadang-kadang nembak mulu kayak petasan. Iya. Udah waktunya ngaji, bentar Mbak. Iya. Bentar Mak, dikit lagi. Waduh. Nih bagaimana Pak Ustadz ya? Jadi begini banyak untuk pendidikan itu sama sebenarnya. Cuman metode pendidikan, cara mengajarkan kayak enakan kayak ngobrol gitu enakan. Pak Ustadz, ngopi dulu Bang Yanto, ngopi dulu Iya. Dari tadi kita diajak ngomong kagak disuruh ngopi. Ngopi silakan. Kita uyup nih. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah nih kita ini maaf nih Pak Ustadz, jadi saya ngerepotin nih. Nah, nggak apa-apa. Biasa kamu tahu mah. Gitu. Iya. Jadi ihtirami duyub. Kita nguyup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, kalau orang dulu, kalau ada tamu itu harus dihormatin. Oh, itu gitu bawa rezeki. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nih. Bawa rezeki untuk yang tuan rumah. Iya. Ya. Kemudian tamu pulang, itu dia bawa kalajengking. Lah, kok bisa begitu? Iya. Jadi bawa bala dari rumah. Jadi girang tuh. Jadi kalau yang kedatang tamu kita harus girang. Oh gitu. Sediain apa aja. Jadi maksudnya kalajengking itu kan kalajengkingnya bala maksudnya. Oh, bala. Gitu. Wah, jadi lihat. balanya kebuang. Kebuang dibawa sama tuh tamu. Nah, kalau zaman dulu mah bala mah latar tuh bala sapuin. Bale itu mah. Iya, Pak Ustadz. Ini ngomong-ngomong silaturahmi masa lebaran nih. Lebaran zaman dulu waktu masih kecil bagaimana nih Pak Ustadz? Kalau pengalaman. Lebaran dulu kalau masih kecil ini kita tuh malam tawang nih. Iya, malam tawang. Malam tawang tuh udah takbiran. Oh, takbiran. Iya. Kalau habis maghrib langsung takbir. Takbir. Ya. Langsung kita ke masjid musolah tuh. Iya, musolah. Cari apa? Cari bedug. Oh, nyari bedug. Nyari bedug. Kira nyari berkat. Ntar itu ada. Di zaman saya itu dulu begitu Pak Ustadz. Pada saat malam takbiran itu kita ke masjid. Selamatan rame-rame. Ya kan? Betul. Ada yang istilahnya selamatan berjamaah di masjid. Ada yang dari rumah ke rumah. Rumah-rumah, iya. Itu pengalaman saya dulu begitu tuh. Betul. Kalau Pak Ustadz ngalamin nggak kayak gitu? Ya ngalamin juga. Kalau orang tua dulu ya.
itu kalau dari rumah ke rumah itu bawa kain. Jadi bawa kain itu yang namanya pecak di situ. Iya, semua Cak ada bandeng, Iya, cak bandeng, cak tawes, Wah, iya. cak tawes. Itu dipinggirin dekat ustad. Dekat Bagian ustad tuh, ustad. bagian ustad. Yang bukan ustad mah paling Ya, kurang bagus. Itu dah. Nah, jadi asistennya itu bawa kain. Jadi semuanya ditaruh sini. Taruh. Dari rumah ini, ke rumah sini, ke rumah ini. Penuh dah tuh Penuh berkat. sampai jam 2. Sampai jam 2 malam itu begitu. Jam Itu 2 cerita babeh dulu begitu Iya, tuh. Iya. bener itu. Cuman kalau Zaman sekarang kadang-kadang udah digabungin aja di musola, di masjid, jadi jamaah. berjamaah. Lebih apa ya? Kalau jamaah itu lebih komplit. Lebih komplit, ada ketupat, ada semur. Berebut juga di situ. Lebih berkah juga. Berebut saya juga. Pokoknya lu kalau nggak berebut kurang kebagian. Bagian kurang bagus dah gitu. Iya, itu bener. kegembiraan lebaran. Itu zaman Di dulu masyarakat dulu. resep banget Pak Ustadz. Resep banget itu. Udah lebaran, udah sedang-sedangin baju. Iya. Udah sedangin sepatu, udah sedang-sedangin. Iya. Padahal besok yang pakainya. Iya, Gitu. betul. Zaman dulu memang sangat terasa banget kalau saja lebaran tuh puasa 1 bulan. Terasa Ya kan? ya. Penuh. Terasa. Terus dibalas dengan hari raya Idul Fitri. Iya. Sebulan juga. Itu Sebulan. terasa banget lebaran masih sebulan tuh masih berasa. Iya, iya. Nah, kalau sekarang bagaimana Pak Ustadz? Kalau sekarang Lebarannya nih. tadi, kalau dulu mah ya lebaran kita jalan. Iya. Jalan. Kalau misalnya becek, debel, itu sendal kita tenteng. Tenteng. Kita tenteng. sayang Sama sendalnya. bawa kelenting tuh dia kita. Iya. Jadi dulu mau masih debel, Debel. kita turunan, taekan gitu. Iya. Karena rumah jauh-jauh banget saudara kita. Iya, senclok. Iya, atu-atu tuh, bawa kelentingnya 2. Lampu belum ada. Belum Listrik. ada, iya, bener. Masih petromak. Nah, bedanya sekarang ini udah pada punya kendaraan. Betul. Pada cepat semuanya. Iya. Silaturahmi juga gak lama. Iya, cepat jadi. Iya. Jadi cuman bawain dia pulang dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum tuh. Begitu. Dari rumah ke rumah. Iya, nggak ada doa. Bagusnya Iya. ketika silaturahmi berbawaan bukan hanya bawaan. Kumpul dulu sama-sama doa. Doa bareng dah. Berkah silaturahmi, berkah puasa sebulan, berkah lebaran, kita doain orang tua kita. Betul. Ya, kesononya biar terus lu ibadahnya bukan hanya di bulan puasa doang. Iya. Gitu kata orang tua kita. Selalu Ya. pesan begitu tuh. Soal pesan begitu, jangan bulan puasa ya. Ntar setelah pas bulan puasa tingkatin lagi. Sawal tuh. Terus ya ibadah. Nah, ini dapat nih, ini dapat lebaran begini. Ya kalau zaman sekarang gini Pak Ustadz. Puasa nih kan tekun. Ya kan? Puasanya full, terawihnya full. Ya, ibadahnya kuat dah. Iya. Puasa, namanya puasa itu kan pahala dilipat gandakan. Iya. Segala satu kebaikan itu berapa kali lipat Pak Ustadz pahalanya? 70 lipat. Wah, Berlipat-lipat. iya, lebih gitu. banyak kan? Iya. Setelah lepas dari Ramadan, Iya. lepas dari Idul Fitri, biasa aja. Udah punya cadangan. Jadi orang matematika begitu tuh, udah punya cadangan ini dulu lipat-lipat ya kan, tinggal lipatannya dibalikin lagi begitu mentang mungkin. Udah punya cadangan pahala lipat ya kan, udah berlipat-lipat dia pikir wah cukup dan ini biasa lagi. Betul. Makanya nggak membekas jadi Pak Ustadz ya. Nah, iya. Tuh. Jadi betul. Jadi Idul Fitri itu ya kembali kepada kesucian gitu. Jadi wal faizin kembali kepada kemenangan. Kemenangan yang sejati yang bagaimana gitu. Kemenangan yang sejati ketika dia ibadah di bulan suci Ramadan, dia terusin. Gitu. Jadi, kayak pergi haji, pergi umroh, bukan sekedar pergi haji sama umroh doang. Iya, ketika dia udah dari haji sama umroh, dia lebih cakep lagi tuh. Lebih cakep lagi ibadahnya. Ibadahnya itu surga. Nah, itu kekurangan contoh kita nih. Jadi pada malas pergi haji sama umroh. Coba yang udah pada pergi haji, pergi umroh, nyontoin. Iya, betul. Jangan sembarangan. Makanya ilmunya harus ada. Gitu. Kalaupun nggak ada ilmunya, lepas dari haji sama umroh, dia cakepin lagi ibadahnya.
gitu. Jadi lebih membekas ya. Lebih karena membekas, dia dari lebih kena. haji gitu. Kan urutan terakhir itu. Itu namanya dibilang Sempurna. haji yang mabrur. Mabrur, nggak ada balasannya tuh Iya, betul. kecuali Surga. surga. Nah, iya. Ngaji, kita ngaji. Ngaji. Gitu. Nah, oke Pak Ustadz. Heeh. Aduh, saya banyak terima kasih nih. Lah ini dodol belum di Lah, iya itu mentah makan kita dulu. lanjutin. Hah? Iya. Iya. Kita banyak terima kasih. Hmm, Udah silaturahmi kemari. Alhamdulillah. Ada masukan yang bermanfaat buat saya. Amin. Kesimpulan di hari raya Idul Fitri dalam menjaga silaturahmi. Ini kesimpulannya apa nih Pak Ustadz? Barangkali ada pesan gitu. Jadi kesimpulannya jangan sampai kita tinggalkan amaliyah-amaliyah yang istimewa di bulan suci Ramadan ya selepas Lebaran ini. Iya. Karena hal yang istimewa kalau kita biarkan begitu saja rugi kita. Iya, betul. Yang sudah selama sebulan penuh kita jaga itu kita jaga kembali, kita rawat, dihara lagi. Ya, insya Allah dapat bekas dan mendapat keberkahan. Amin. Nah, insya Allah keran-keran keberkahan. Jadi kalau udah ke suci ke Mekah ini kan ada banyak keran tuh. Iya. Yang tadinya cuma sumur atu. Iya. Sekarang kerannya banyak. Nah, Banyak. itu keran-keran keberkahan. Itu dari mana aja, insya Allah. Yang penting jaga ya amaliyah kita di bulan puasa dan menjelang Ramadan. Terus tingkatkan ibadah, tingkatkan silaturahim. Insya Allah berkah dunia akhirat. Amin. Ya, Pak Ustadz. Iya. Banyak terima kasih. Amin. Terima kasih. Udah dapat sarannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Ya, Cangcing Nyak Babe, begitu saja obrolan saya dari Pak Ustadz Zulkifli. Jangan lupa like dan komen, subscribe-nya juga di channel saya SLB